memuji Tuhan. Iya Butet, aku juga. Ya Butet, kita saksikan ibadah sekolah minggu yang dipandu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ayo Ojok dan teman-teman di rumah, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekali lagi selamat hari Minggu. Sekarang mama-mamahnya dulu sama papahnya yang menjawab. Mungkin ada mama dan papa Amang Inang yang ikut mendampingi. Coba Inang mau tanya ke Amang Inang, selamat hari Minggu. Luar biasa. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian minggu, sekolah minggu kelas kecil. Mari adik-adik semuanya bergembira dulu. Semuanya happy dulu. Happy, tepuk tangan dulu semuanya. Yeay. Nah, coba di rumah, kurang kuat nih. Tepuk tangan sekali lagi adik-adik semua. Wah, mantap. Tepuk tangannya kuat banget. Sekarang kita akan memuji Tuhan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Kita bernyanyi ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Kak Lasni. Halo Kak Mais. Wah, kita sudah kembali di hari Minggu nih Kak untuk memuji Tuhan bersama adik-adik. Iya dong Kak Lasni, pasti adik-adik di rumah sudah sangat semangat Kak untuk memuji Tuhan. Tapi Kak, pemusik hari ini berbeda loh Kak dengan sebelumnya. Di sini ada Kak Tias, ada Abang Mike, ada Abang Has. Abang dan kakak pemusik sudah siap kan? Pastinya dong Kak. Yuk Kak, sebelum kita memuji Tuhan, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo kakak-kakak pemusik. Kak Mais, sebelum ibadah, aku mau nanya dulu dong Kak. Minggu ini, minggu apa sih Kak? Memangnya Kak Lasni belum tahu? Minggu ini adalah Minggu Judika. Kak Lasni tahu nggak apa artinya Minggu Judika? Minggu Judika. Memang ada artinya ya Kak? Yang aku tahu Judika penyanyi itu loh Kak. Bukan dong Kak. Minggu Judika artinya Yesus pokok keselamatan. Kak Lasni sudah tahu kan sekarang artinya? Wah, sudah dong Kak. Terima kasih ya Kak infonya. Adik-adik di rumah sudah tahu kan apa arti Minggu Judika? Pasti sudah tahu dong Kak Lasni. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Yuk kakak-kakak dan adik-adik di rumah, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan pada kami.
Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik pada kami, sehingga hari ini kami boleh berkumpul lagi dengan kakak-kakak kami, dengan ibu bapak kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, jika sebentar ini kami juga mau ibadah sekolah minggu, biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, di rumah kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Musik Katias. Adik-adik, kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kak Nina ingin membacakan warta sekolah minggu tanggal 21 Maret 2021. Yang pertama, adik-adik sudah tahu kan ibadah sekolah minggu dibagi menjadi dua, yaitu horong kecil dari kelas TKA sampai kelas 2, horong besar dari kelas 3 sampai kelas 6. Adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sesuai dengan kelas masing-masing ya. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mengikuti renungan sekolah minggu yang ditayangkan setiap sore di YouTube HKBP Keramat Jati. Dan yang terakhir, bagi adik-adik yang ingin meminta nilai agama Kristen, boleh meminta ke Katiur dan jangan lupa mengirimkan tugas mencatat khotbah setiap minggu. Boleh dikirim ke Katiur di nomor 0813 9631 6272. Sekali lagi adik-adik, di nomor 0813 9631 6272. Sekian warta sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar adik-adik? Kak Santi harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah manis di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik coba disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Tapi sebelum kita membaca Alkitab, Kak Santi mau main tebak-tebakan. Tebak-tebakannya itu adalah menebak siapakah dia. Ini dia adik-adik gambarnya, coba dilihat. Kira-kira dia siapa ya? Nah, Kak Santi punya beberapa clue supaya adik-adik bisa menebaknya. Clue yang pertama, dia berasal dari Betsaida di wilayah Galilea. Lalu clue yang kedua, pekerjaannya dia adalah seorang nelayan. Kira-kira siapa ya? Oke, kakak kasih lagi ya. Clue yang ketiga, dia memiliki saudara adik-adik. Namanya Andreas. Udah tahu? Oke deh. Clue yang keempat, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Kira-kira ada yang tahu belum? Kayaknya masih belum ada yang tahu ya. Oke, Kak Santi kasih tahu satu lagi clue yang terakhir, pasti adik-adik tahu semua. Clue yang terakhir adalah dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Siapakah dia? Iya, jawabannya dia adalah Petrus. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini akan bercerita mengenai Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Gimana ya ceritanya? Mari adik-adik kita buka Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayat 56 sampai 62. Ada yang tahu Injil Lukas itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Betul, di Perjanjian Baru. Jangan lihat di Perjanjian Lama ya adik-adik, nggak bakal ketemu. Oke? Yuk kita sama-sama membaca Injil Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu atau 2 minggu lalu? Ada yang ingat? Coba tunjuk tangan. Ya, ceritanya adalah tentang Yesus ditangkap adik-adik. Nah, hari ini ceritanya berlanjut lagi adik-adik. Ketika Yesus ditangkap, ia dibawa ke rumah imam besar adik-adik. Sebagian murid-murid Tuhan Yesus pergi meninggalkannya, lari. Tapi Petrus mengikuti Yesus adik-adik dari belakang. Nah, ketika sampai di rumah imam besar, cuaca saat itu sangat dingin. Jadi beberapa orang yang di halaman membuat sebuah perapian di depan rumah imam besar adik-adik. Nah, di antara orang-orang itu ada Petrus juga adik-adik yang duduk di sana. Nah, ketika Petrus lagi duduk,
tiba-tiba ada seorang hamba perempuan. Dia bilang begini adik-adik, orang ini juga tadi bersama-sama dengan Yesus. Lalu Petrus menyangkalnya adik-adik. Dia bilang, saya sama sekali tidak mengenal orang itu. Lalu adik-adik, enggak lama kemudian, tiba-tiba ada orang lain juga yang berkata, engkau juga salah seorang dari mereka. Kira-kira Petrus jawab apa ya? Petrus menyangkalnya lagi adik-adik dan ia jawab, bukan saya. Nah, kira-kira sejam kemudian adik-adik, ada seorang lagi yang berkata, memang orang ini pengikut Yesus, sebab dia juga orang Galilea. Nah, kira-kira apa jawaban Petrus? Petrus bilang adik-adik, apa maksudmu? Aku tidak tahu. Seketika itu juga adik-adik saat Petrus berkata demikian, berkokoklah ayam. Dan Tuhan Yesus memalingkan wajahnya kepada Petrus. Dia melihat Petrus dan tiba-tiba Petrus teringat ketika Petrus dan Yesus dan murid-murid lainnya melakukan perjamuan terakhir. Yesus bilang begini adik-adik, Petrus, hari ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Lalu Petrus menangis adik-adik, dia sedih sekali. Dia kecewa terhadap diri dia sendiri. Karena dia berjanji, kalau Tuhan Yesus di penjara, aku ikut. Kalau Tuhan Yesus mati, aku ikut. Tapi ketika orang-orang biasa yang bertanya, kamu pengikut Yesus kan? Petrus tidak mengakuinya adik-adik. Petrus menyangkal Yesus. Petrus menangis dan kecewa karena dia telah mengecewakan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak sih artinya menyangkal? Kak Santi kasih perumpamaan deh. Perumpamaannya seperti ini. Adik-adik lagi main nih sama temen-temennya. Tiba-tiba ada mama kalian lagi beli sayur di tukang sayur. Tiba-tiba temen kalian bilang gini, ceritanya namanya Boy ya. Boy, itu bukannya mama kamu ya? Terus jawabannya apa? Oh, bukan, itu bukan mama aku. Itu adik-adik artinya menyangkal, tidak mengakui, tidak jujur. Kira-kira adik-adik, perasaan mamanya Boy ketika tidak diakui sebagai mamanya bagaimana sih? Sedih ya? Pasti sedih. Begitu juga dengan perasaan Tuhan Yesus. Ketika Petrus menyangkal Yesus, perasaan Yesus sangat sedih. Nah, adik-adik, terus kenapa ya Petrus menyangkal Yesus? Ya, jawabannya karena Petrus juga takut ditangkap seperti Yesus. Nah, pertanyaannya, lalu apakah kita lebih baik daripada Petrus? Oh, belum tentu adik-adik. Kita belum tentu lebih baik daripada Petrus. Coba Kak Santi tanya ya. Siapa di sini yang adik-adik habis bangun tidur tidak berdoa? Terus kalau lagi makan di luar, ngelihat orang-orang terus malu untuk berdoa langsung makan aja. Siapa? Terus kalau lagi pakai kalung salib nih, terus ngelihat orang-orang kok nggak ada yang pakai kalung salib ya? Terus kalungnya langsung dimasukin lagi ke baju. Siapa? Saya, dan saya. Nah, perbuatan seperti itu adik-adik adalah contoh yang menyangkal Tuhan Yesus juga loh. Jadi, kita tidak lebih baik daripada Petrus. Nah, tapi adik-adik kita bisa membuat hati Tuhan Yesus senang. Siapa yang membuat hati Tuhan Yesus senang? Nah, mulai sekarang adik-adik, yuk kita harus lebih berani menyatakan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Terutama untuk adik-adik nih yang sekolahnya di SD negeri. Mungkin yang beragama Kristen tidak terlalu banyak. Tapi kalau ada yang nanya, agamamu apa? Jangan malu lagi ya. Yuk kita dengan tegas mengatakan, aku Kristen, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kalau mau makan, habis bangun tidur, mau beraktivitas, ayo kita tunjukkan kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa adik-adik. Nah, kalau lagi makan di luar, jangan malu lagi ya untuk berdoa. Yuk ajak mama, papa, teman-teman kita untuk berdoa sebelum makan. Terus kalau pakai kalung salib, jangan malu lagi masukin ke dalam baju. Dikeluarkan saja. Kasih tahu ke orang-orang kalau kamu tidak malu sebagai orang Kristen, percaya Tuhan Yesus. Nah, begitulah firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Yuk kita lebih berani menyatakan iman kita bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Tuhan beritakan pada minggu ini. Kami mau ya Tuhan menjadi orang yang lebih beriman lagi dan tidak malu untuk menyatakan iman kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering membuat hati Tuhan sedih. Kami mau menjadi anak Tuhan yang manis dan anak Tuhan yang baik. Terimalah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Harta
Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kak Lasni, ibadah udah selesai. Waktunya kita berpisah dengan adik-adik loh Kak. Iya deh Kak, pasti adik-adik di rumah sedih. Tapi adik-adik di rumah gak boleh sedih ya, karena kita akan kembali bertemu di minggu depan. Benar Kak, kita akan mulai kembali selalu bertemu adik-adik di ibadah online sekolah minggu Kak, di setiap hari Minggu. Jadi adik-adik harus rajin beribadah ya. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.